Setiap langkah kita di pasar buku mencerminkan jejak dalam perjalanan panjang budaya membaca. Membaca tidak hanya menjadi aktivitas, melainkan juga cerminan dari cara kita berinteraksi dengan dunia. Budaya membaca adalah jalinan ratusan tahun yang dimulai dari gulungan-gulungan papirus kuno hingga melambungkan industri buku modern. Di balik setiap lembaran, tersembunyi nilai-nilai, pengetahuan, dan cerita yang membentuk cara kita memahami diri sendiri dan dunia sekitar. Seiring berjalannya waktu, budaya membaca mengalami transformasi yang mengagumkan, dari monopoli buku cetak hingga kemunculan buku digital. Banyak yang suka. Dan yang menarik dulu pernah sih dapat pertanyaan bagaimana masa depan buku ketika hadir muncul banyak-banyak bacaan-bacaan melalui PDF dan itu. Dan aku rasa buku akan tetap diminati. Gitu sih. Soalnya banyak yang minat tuh katanya ini ya yang aku coba tanya ke teman-teman itu ada yang suka baunya, itu menjadi ciri khas tersendiri untuk yang penyuka buku ya. Dan untuk yang baca melalui HP atau elektronik itu, kalau aku merasa ya, aku juga suka baca sih di elektronik itu masih kurang apa ya, nyantol apa bahasanya nyantol ya, kurang nancep. Ketika kita baca, daya ingatnya kurang kayaknya. Perjalanan ini bukan hanya soal teknologi, melainkan juga pergeseran dalam cara kita memandang informasi dan hiburan. Di tengah kehangatan kota Malang yang sejuk, terdapat sebuah tempat legendaris bagi para pecinta literasi, Pasar Buku Willis. Sebuah surga buku di mana ribuan buku menyimpan kisah-kisah hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini telah menjadi teman akrab bagi warga Malang sejak tahun 1972. Buku jendela pengetahuan ribuan anak sekolah dan mengantarkan mereka menuju dunia masa depan. Tak hanya anak sekolah, penikmat sastra, atau hanya sekedar mencari referensi di berbagai buku dan majalah di sana. Pasar ini bukan hanya tempat berjual beli, tapi juga tempat di mana pengetahuan disebarkan dengan penuh gairah. Memang kan buku itu bukan sekedar bacaan biasa, cuma kebutuhan kan. Nah, karena kebutuhan itu orang-orang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu mesti cari buku itu. Lah, pada waktu itu ramai sekali. Suasana riang dan semangat untuk belajar begitu kental terasa di setiap sudut. Sungguh menjadi satu tempat favorit di Malang untuk melepaskan penat dan mencerahkan pikiran. Aroma bau tinta dan kertas menyambut dengan hangat setiap pengunjung, mengantar masuk ke lapak-lapak yang tersusun rapi. Pemilik lapak pun dengan senang hati membantu mencarikan buku yang diperlukan, bahkan menceritakan kisah di balik setiap buku yang mereka jual. Kayak Harry Potter itu, fantasi. Itu isinya, itu isi buku. Beragam pengunjung dari berbagai usia dan latar belakang sosial berbaur di pasar ini. Pelajar, keluarga muda, pasangan muda yang saling berbagi buku dan mengobrol dengan penuh semangat, sampai pensiunan yang duduk tenang sambil merenungkan buku yang mereka baca. Semua orang menikmati waktunya di sini. They're fighting a war here and they're losing. The sheer numbers of people succumbing to the coronavirus is overwhelming every hospital in northern Italy. Namun, seperti badai yang tiba-tiba menghampiri, pandemi datang tanpa aba-aba. Virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, Cina. Pasar Buku Willis beroperasi di tengah keheningan, mewarnai ruang-ruang yang sebelumnya ramai oleh pengunjung. Kemudian
pada waktu pandemi itu awal-awal pandemi mulai berkurang, kemudian setelah itu puncaknya pandemi itu sudah sepi sekali, sudah sepi sekali. Tapi yang ngalami gini kan tidak semua sektor buku saja, semua ya kan, semua yang bersangkutan dengan ekonomi atau lingkungan juga terdampak. Intinya bulan Mei itu sudah bisa dikatakan nggak ada pengunjung, sehari paling 1, 2. Jadi orang benar-benar walaupun belum ada lockdown, belum ada, masih awal-awal itu orang udah pada takut kayaknya untuk keluar-keluar. Jadi dan buku bukan kebutuhan yang primer, jadi orang kalaupun masih berani keluar kan cari sembako gitu kan. Nah itu praktis Mei, Juni, Juli, setahunan ya, sampai 2021 Mei itu pengunjung lah ya, yang berkurang itu 70-80%. Dari setiap hari itu ratusan orang, tahu-tahu tinggal bijian gitu kan. Nah karena pengunjung sedikit, otomatis penjualan juga sedikit gitu. Jadi udah jadi makanan kami selanya sehari, dan berapa hari sekali itu kita minus penjualan. Jadi pagi sampai malam gitu nggak ada satupun penjualan. Pengecer buku bekas yang telah menggantungkan hidup mereka pada penjualan buku juga harus mencari sumber pendapatan lainnya. Suasana khas Pasar Wilis pun memudar. Di tengah ketidakpastian ini, para pedagang tak menyerah begitu saja. Mereka membersihkan dan merawat toko dengan harapan bisa menjual buku-buku seperti di masa kejayaan mereka dulu. Dengan semangat juang, segala upaya telah mereka lakukan untuk bertahan. Para pedagang harus beradaptasi dengan teknologi. Membuka toko daring merupakan salah satu langkah untuk mengingatkan kembali ke dunia tentang eksistensi mereka. Online-nya saya genjot gitu. Karena kalau ngerubah sininya, ini nggak ada pengunjung. Kalian mau ngubah produk, mau bikin joget-joget apa, mau nunjukkan ke siapa? Wah nggak ada pengunjung gitu loh. Mending live di TikTok atau ini online ada yang lihat gitu kan. Nah waktu itu gitu. Sekarang aku lebih suka baca buku online atau yang bisa disebut e-book. Ancaman baru muncul dalam bentuk teknologi digital. Aku suka baca buku itu dari aplikasi yang namanya Wattpad, atau aku suka pinjem buku dari Perpustakaan Nasional. Jadi Perpustakaan Nasional tuh punya aplikasi yang namanya iPusnas. Buku-buku kini bisa diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik. Secara pribadi aku lebih nyaman ketika membaca buku secara langsung fisik, dan aku lebih merasa merasapi dan masuk ke dalam cerita yang ada di buku fisik. Dan juga aku merasa lebih bangga ketika memiliki buku fisik, karena biasanya beberapa buku itu limited edition dan tidak bisa tergantikan gitu. Bagaimana para pedagang menanggapi tantangan ini? Ya, mungkin kalau Pasar Wilis belum, Mbak. Belum. Artinya bagi saya keadaan dari e-book itu nanti akan ada lah dampaknya. Tapi kalau di Wilis belum. Karena banyak pembeli itu kadang cerita sendiri. Saya sudah punya e-booknya, tapi saya tetap beli print out-nya. Karena saya nggak bisa gitu. Intinya meninggalkan kebiasaan baca buku cetak itu nggak bisa. Artinya orang ini sudah sebenarnya tinggal ini aja, tinggal ninggalin kan. Aku kan udah punya e-booknya, tapi nggak bisa berpaling gitu misalnya. Itu untuk umum, tapi kalau untuk kuliah-kuliah pelajaran banyak yang udah beralih ke e-book. Kalau saya di sini tahun 2017 menggantikan ayah saya
yang almarhum. Jadi kalau sejarahnya ini saya tahu mulai kecil. Kegigihan seorang pedagang buku tercermin dari cara ia dengan tekun memilih dan memajang buku-buku khusus untuk pelanggannya. Tiap buku ditata letaknya adalah cerminan dari semangatnya yang tak kenal lelah dalam berdagang. Dedikasi pedagang buku tidak hanya tentang menjalankan bisnis, tetapi juga tentang membawa kehidupan pada buku-buku yang mereka jual. Cuma sekarang orang sudah mulai mengerti bahwa kalau beli di sini tidak sekedar beli, cuma jalan-jalan, kadang cari refreshing, kadang anak sekolah juga kan sesuai dengan program sekolah kan untuk ke pasar, kemudian kayak yang lainnya juga survei gitu semua. Jadi kelihatannya mulai menggeliat lagi. Ia tahu bahwa buku adalah lebih dari sekedar halaman dan tinta. Buku adalah pintu menuju petualangan tak terbatas. Dengan bekerja sama, mereka berusaha keras untuk menghidupkan kembali pasar buku Willis. Upaya pemerintah untuk merenovasi pasar buku Willis adalah langkah besar menuju kebangkitan kembali. Dengan semangat yang tak kenal lelah, para pekerja bekerja keras memperbaiki struktur bangunan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi para pedagang dan pengunjung. Usia bangunan juga 20 tahun, kan sudah masuk waktunya pembenahan, renovasi. Ya kan? Nah itu kesepakatan dari pedagang dengan pemerintah kan menerima aspirasi dari warga sini apa yang perlu dibenahi. Jadi kita saling berkomunikasi. Oh ternyata yang lebih dibutuhkan pedagang itu atap, karena ada beberapa kejadian itu atap itu bocor. Jadi ini udah tua bangunannya dan memang bocor terus. Saya 10 tahun itu dari 2010 nggak bocor. Tiap musim penghujan 2 kali saya ngalami buku saya rusak jutaan itu udah. Jadi air tahu-tahu tumpah karena buangannya ketutup daun, saya lupa nggak bersihin. Air kan menggenang makin tinggi kan nggak kuat keluar dia masuk ke toko. Nah itu bisa apa saya? Ke pemerintah terus terang terima kasih untuk banyak hal yang dilakukan tapi fisik. Jadi mohon pemerintah terkait dinas perdagangan atau ini banyak melakukan pelatihan kerjasama dengan kota lain, dengan ini lain. Jadi biar pengunjungnya nggak hanya yang di Malang dan sebagainya gitu. Dari keheningan terbitlah rasa optimis. Wajah-wajah yang dulu cemas kini terpancar harapan. Mereka yakin masa depan pasar buku Willis akan kembali bersinar. Dan begitulah, kisah pasar buku Willis tidak hanya tentang buku-buku yang terhimpun, tetapi juga tentang kegigihan, semangat, dan cinta terhadap literasi. Dalam setiap halaman terdapat jejak-jejak perjuangan para pedagang dan upaya pemerintah dalam mempertahankan warisan budaya ini. Terima kasih atas perjalanan indah ini, dan selamat membaca.